Irama Live Talk, Irama Live Talk. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 88,5 MHz Irama FM. Kembali bareng Amel di jam 3 ini seperti biasa sore hari ya, menemani Anda semua. Namun berbeda dengan saat ini, kita akan hadir dengan tampilan perdana. Ada tamu kita. Hari ini perdana tampil di sini ada relawan Jalan Purworejo. Selamat sore ini kepada seluruh relawan Jalan Purworejo. Dan saat ini ada Pak Keli nih. Selamat sore Pak Keli. Selamat sore Mak. Dan satu lagi tentunya kita tidak hanya berdua, ada Pak Rito Singgi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, untuk saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Tentunya dengan tema apa sih relawan Jalan Purworejo. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin Pak Keli selaku ketuanya. Sebenarnya apa sih RJP itu? Ya, selamat sore untuk seluruh pendengar di Kabupaten Purworejo tentunya. Perkenalkan kami dari RJP, Relawan Jalan Purworejo. Relawan Jalan Purworejo adalah satu bentuk komunitas yang pada dasarnya visi misi kami adalah pengkondisian atau kita melakukan pertolongan kepada para pengguna jalan. Para pengguna jalan mengalami masalah dengan kendaraannya, trouble, mesin mati, ban bocor dan segalanya yang keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Kami membantu secara ikhlas, tidak memungut biaya. Jadi begitu ya, RJP itu adalah gerakan untuk menolong sesama dengan ikhlas gitu. Penjelasan dari Pak Keli Sabtono selaku ketua ya. Ketuanya ini berarti kalau ketua itu pendirikah atau bukan? Kita mendirikan RJP ini dulu ada 13 orang. Awalnya itu kita hanya pertama itu dari postingan saudara Entrik pada waktu itu di sebuah komunitas Purworejo ini, komunitas info. Terus kami sambut dan akhirnya kami bisa bertemu berkumpul di waktu itu bulan Desember 2016 ya. Itu di depan Pom Batoh. Nah, itu adalah awal berdiri kami. Dari 13 orang sekarang sudah cukup banyak. Dan kemudian untuk RJP ini latar belakangnya apakah hanya dari postingan itu atau Pertama betul itu adalah betul-betul dari sebuah postingan. Dari sebuah postingan dari Mas Entrik pada waktu itu yang siap untuk menolong pengguna jalan di sekitaran Kutha Arjo Pituruh pada waktu itu postingannya. Terus kami bersambut, saling berbalas di medsos. Akhirnya kami betul-betul bisa bertemu dan berkumpul untuk membantu para pengguna jalan pada waktu itu. Ini juga berarti RJP apakah hanya membantu yang di jalan ataukah ada yang lain juga? Ya tidak Pak. Seberkembangnya waktu kami juga bersinergi juga dengan Pemda Kabupaten Purworejo pada waktu itu. Kami diberi alat-alat perbengkelan. Kita juga mengadakan kegiatan sosial yang lain, bersinergi dengan komunitas-komunitas lain di Purworejo ini. Kita juga pernah mengadakan bedah rumah, ngecat musola, dan semuanya Mbak. Kemudian ini ada Pak Rinto juga nih di sebelahnya Pak Keli. Apakah bergabung dengan RJP ini sedari awal atau di tengah-tengah perjalanan RJP? Pertama saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Purworejo ya. Di sini menjawab pertanyaan dari Mbak Amel ya selaku moderator di sini. Kalau saya sendiri ikut di komunitas RJP ini sejak awal. Tergabung dalam 13 anggota yang sekarang masih aktif juga tergabung dalam pendiri kan gitu. 13 orang. Jadi saya kebetulan juga dari awal saya sudah ikut. Dari awal pembangunan sudah ikut. Jadi Bapak berdua ini Pak Keli selaku ketua. Kalau Pak Rito sendiri berlaku sebagai Ketua Korwil Kemiri ya. Oh
jadi RJP juga ada di Korwilnya masing-masing. Iya. Ada di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo ini. Oke, jadi setiap kecamatan memang ada koordinatornya sendiri-sendiri. Dan kami juga sudah berbadan hukum, Mbak. Jadi kami Oke. bukan sebuah komunitas yang legal atau ilegal atau liar, itu tidak. Kami sudah berbadan hukum, SK Kemenkumham. Oke, jadi memang lembaga ini sudah berdiri sejak tahun berapa nih? Kalau berdiri di awalnya kita tahun Desember 2016, 2017, namun kita dalam bentuk SK Kemenkumham baru Juni 18 ya. Juni 18 kita mendapatkan SK. Juli 2000. Juni 18. Oke, berarti sudah hampir 2 tahun ini memang 2 sudah tahun ini. legal Sudah gitu legal, ya. ya. Nah, kalau dulu anggotanya 13. Ini untuk tahun 2020 sendiri anggotanya sudah bertambah sampai berapa nih? Kalau anggota umum ya sudah banyak sekali, Mbak. Namun dalam grup WA kami, orang-orang yang bisa untuk kita terjun dalam istilah ini untuk pengkondisian itu sekitar ada ya 200-an, Mbak. Oh, 200 orang ya. Kalau Pak Rito sendiri nih, gimana sih kalau ada orang dari luar yang ingin mendaftar RJP? Caranya gimana? Ataukah bisa atau tidak? Di sini dalam kesepakatan atau aturan dalam RJP atau Relawan Jalan Purworejo itu untuk masuk menjadi anggota valid, dalam arti di sini tertera anggota valid yang bisa bergabung di grup WA itu jika masih diprioritaskan untuk masyarakat Purworejo. Namun aturan dari kami itu sudah ada korwil dari 1 sampai 16, Mbak. Oke. Jadi dari mana asal masyarakat itu sendiri ingin bergabung. Nah, di situ juga untuk memasukkan dari ketua korwil yang istilahnya itu di mana domisili itu anggota yang ingin bergabung tinggal. Nanti untuk pemasukannya kita serahkan kepada ketua korwil kecamatan tersebut. Oke, jadi ini sudah terstruktur begitu ya. Iya. Kalau dari Kecamatan Kemiri mau mendaftar, ada sendiri di Kecamatan Iya. Kemiri. Oke, berarti sudah sangat terkondisi dan sudah sangat terstruktur sedari Iya. kelurahan, kemudian kecamatan sampai dengan kabupaten. Berarti apakah RJP ini hanya fokus kepada jalan-jalan di Kabupaten Purworejo atau juga jalan-jalan di kecamatan dan kelurahan juga ini, Pak? Ya, kita untuk sementara ini baru pada jalan di kelas jalan kabupaten. Oke. Kabupaten nasional, karena untuk jalan-jalan lingkungan ya insidental gitu istilahnya, Mbak. Namun kita fokus untuk jalan-jalan yang ramai, dalam hal ini jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional pun kita misal ada lubang kita tandai, dan kita biasanya setiap kita menandai lubang di jalan itu besoknya pasti sudah tertutup oleh PU, karena kita memang cukup dekat hubungan kita dengan perhubungan dan PU. Itu karena anggota kami juga ada dari pegawai PU, pegawai perhubungan. Jadi kita tidak terbatas hanya untuk orang-orang umum saja, Mbak. Oke. Kita banyak anggota polisi juga ikut, anggota Koramil ikut kita untuk ikut di kegiatan RJP itu banyak sekali. Oke, nah ini juga untuk pendengar setia Irama FM yang ingin bergabung bareng kita, ingin menanyakan langsung, atau ada yang mungkin ingin gimana sih daftarnya, gimana sih ikut aktivitasnya, bisa langsung melalui line teleponnya di 02753214446, atau bisa juga langsung melalui SMS dan WhatsApp-nya ya di 081392696815. Nah, kemudian kalau RJP ini masih berpusat di Kota Purworejo, di Kabupaten Purworejo, apakah ada kerjasama dengan relawan-relawan sejenis gitu di luar Kabupaten Purworejo? Mungkin kalau yang terdekat Jogja atau Magelang gitu, apakah ada atau tidak? Ada, Mbak. Oke. Hampir dikatakan kita selalu bersinergi dengan komunitas lain, karena kita juga ikut lintas komunitas di istilahnya lintas 4 kota. Itu kita ada di situ, dan kita juga tidak hanya terbatas yang ada di wilayah sini, Mbak. Kita juga untuk menjalin komunitas dengan yang ada di Jawa Timur. Nah, karena itu kan pernah juga terjadi kita menolong warga Purworejo yang berada di luar Jawa Tengah untuk kita kembalikan ke Purworejo gitu. Seperti kemarin sektor Korwil Wano juga mengadakan kegiatan bersinergi dengan
RJM Magelang untuk kegiatan pengecatan musola. Itu juga biasanya dari Jogja, ICJ, itu RJJ Loano Squad itu juga bersinergi dengan kami, RJK Kebumen. Itu juga. Dan kita juga bersinergi juga dengan BPDB karena seperti dalam penanggulangan COVID kemarin, Mbak. Kami banyak sekali mengadakan ikut kegiatan penyemprotan baik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di jalan-jalan ataupun kegiatan-kegiatan kampung atau desa yang membutuhkan bantuan kami, itu kami ikut melakukan kegiatan tersebut. Oke, jadi kegiatannya tidak hanya sebatas di jalan saja ya. Namun dengan adanya kondisi seperti ini ya, pandemi COVID-19 yang sudah berbulan-bulan, apakah kemudian kegiatan RJP ini adakah kendalanya? Kan tidak boleh mengumpulkan banyak gitu. Biasanya RJP relawannya banyak gitu. Apakah ada kendala-kendala tersendiri begitu? Ya, untuk kendala dalam hal COVID ini kita memang terbatas ya, Mbak. Dalam artian terbatas karena memang kita di awal-awal di bulan Maret itu kita kan seperti kayak kena lockdown gitu, kita nggak keluar ya. Itu kita beralih ke kegiatan itu, Pak, penyemprotan, desinfektan, dan itu kita tetap berjalan dengan Disub. Kita di jalan bersama dengan Disub melakukan penyemprotan di jalan-jalan dan ikut juga di pos siaga COVID yang ada di Kerinditan dan SAC serta yang ada di Loano. Oke, jadi turut serta juga dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Budi ini ya. Ada di Kemiri, beliau menanyakan bahwa gimana caranya kalau saya ingin mengajukan nama atau seseorang untuk minta bantuan ke RJP gitu. Untuk meminta bantuan ke kami itu bisa melalui WA ataupun Facebook kami, karena di Facebook kami itu juga ada nomor WA, nomor CP kami yang bisa dihubungi, Mbak. Misalnya di situ ada 3 nomor, 1085233879734 itu nomor saya, dan ada di Facebook kami itu ada nomor kontak person yang bisa langsung dihubungi. Oke, jadi RJP juga punya Facebook, kemudian Facebook, Instagram, YouTube, dan WA sendiri juga ada. Kita yang belum cuman Twitter. Twitter kita belum. Twitternya hanya Twitter. Jadi untuk siapapun ini masyarakat Purworejo, baik di Kabupaten Purworejo ataupun di luar Kabupaten Purworejo ya, tetap bisa menjalin atau memohon bantuan ya kepada RJP, terbuka untuk semuanya. Bisa melalui Facebook, nama Facebooknya Relawan Jalan Purworejo. Kemudian Instagramnya sama Relawan Jalan Purworejo. Oke, jadi semua sosial medianya namanya adalah Relawan Jalan Purworejo. Nah, sosial media sudah merambah nih. Kalau isi YouTube-nya sendiri biasanya RJP ini isinya apa nih? Iya, kegiatan-kegiatan kami, misalnya kami mengadakan kegiatan, misal touring kami membantu, ataupun kegiatan-kegiatan pertolongan kami, misal kegiatan kami di pos dulu waktu kita pos mudik Lebaran itu ya hanya seputar kegiatan-kegiatan kami saja, Mbak, masih, Mbak. Oke. Ini seru sekali nampaknya ya Relawan Jalan Purworejo, aktivitasnya banyak sekali ya. Nah, Mas Rinto sendiri, ini kan Mas Rinto dari koordinator wilayah Kemiri. Untuk Kemiri sendiri, lingkup kecilnya Kecamatan Kemiri, apakah sudah melakukan aktivitas di Kecamatan Kemiri sendiri atau memang harus koordinasi dengan tingkat kabupaten gitu? Untuk kegiatan secara person tidak ada, Mbak. Jadi dari kami itu memprioritaskan kegiatan itu dalam bentuk global kan gitu. Seandainya tempat kami Korwil Kemiri mengadakan satu kegiatan apapun itu kita juga minta pendapat dari seluruh jajaran anggota untuk melaksanakan juga secara bersama-sama. Begitu. Jadi pelaksanaannya tetap global, satu Kabupaten Purworejo turut hadir semua. Dari 16 Korwil itu selalu bersinergi. Selalu bersinergi untuk melakukan kegiatan dimanapun tempat itu ada satu kegiatan. Gitu. Jadi berdiri tahun 2016 sampai dengan sekarang, apa sih kegiatan yang sudah memang banyak dilakukan? Atau mungkin ada nih kegiatan RJP kumpul rutin
setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu gitu, ataukah ada? Ada kopdar. Oke. Kopi darat kita itu ada setiap bulan 1 kali. Hanya karena ini kemarin terhalang COVID, kita sudah 4 bulan ini kita tidak melakukan kopdar karena memang sudah protokol, kita tidak Iya, bisa betul. bertemu. Namun kalau dulu sebelum ada COVID itu kita setiap bulan sekali pasti mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh ya seluruh anggota lah. Misalnya undangan terbuka untuk seluruh anggota dan kopdar kita laksanakan secara keliling. Oke. Jadi mungkin bulan ini ada di Korwil Grabak, depan ada di mana, dan Bruno, semua Korwil sudah kita adakan kopdar bersama. Oke, jadi memang setiap minggunya aktif melakukan kopdar. Nah, di kopdar itu sendiri apa sih pembahasannya, atau menutup jalan, atau ada kegiatan khusus apa gitu dalam kopdar tersebut? Kalau dalam kopdar, Mbak, kami hanya untuk berembuk masalah kegiatan yang akan kami lakukan ke depan dan evaluasi dari kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, dan ya di situ ada kegiatan swadaya dari kami, iuran Rp2.000 per anggota. Oke. Untuk mendukung kegiatan kami dan membahas permintaan-permintaan ataupun kegiatan-kegiatan yang meminta tolong ke kami, misalnya dari dinas mana. Nah, karena sering kita juga bersinergi dengan semua kegiatan di dinas. Itu seperti kemarin waktu ada lomba balap sepeda itu ya Pak. Contoh ya, semua itu kan kita sering dimintai bantuan untuk pengaturan lalu lintas ataupun warga yang mengadakan kegiatan sekiranya menggunakan jalan. Itu biasanya menghubungi kami baik dengan surat resmi ataupun dengan permintaan secara person lewat WA untuk kita membantu pengkondisian jalan, pengkondisian lalu lintasnya. Oke, ini juga ada penanya lagi. Terima kasih tadi jawabannya untuk Pak Keli. Ini ada pertanyaan lagi dari Dewi di Bayan. RJP adalah salah satu relawan, jadi membantu tanpa pamrih seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, apakah ada donatur atau pemberi zakat atau sedekah yang pasti nih dari warga Kabupaten Purworejo? Ini Dewi di Bayan nih pertanyaannya. Kalau secara pasti yang setiap bulan misalnya itu tidak. Oke. Kita tidak pernah open donasi, Mbak. Hanya ada kerelaan mungkin dari anggota Facebook kami yang ada di luar Kabupaten Purworejo ataupun orang luar yang memang tulus membantu kami dengan memberikan bantuan ke rekening kami. Oke. Namun kita tidak pernah untuk mengadakan open donasi. Jadi kami membantu secara ikhlas. Seandainya ada orang membantu kegiatan kami pun kami harapkan secara ikhlas. Oke. Begitu. Oke, terima kasih banyak nih ya jawabannya begitu Mbak Dewi. Jadi kalau ada yang akan berdonasi dipersilahkan, tapi untuk RJP sendiri tidak pernah open donasi. Tidak begitu, open donasi. Ya. Nah, untuk selain Kemiri di 12 kecamatan di Kabupaten 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo, apakah ada satu tempat yang memang saat ini sedang menjadi fokus gitu? Atau misalnya kayak kemarin nih Covid, ada yang zona merah, kemudian dibantunya fokus di satu wilayah begitu? Kegiatannya tidak, Mbak. Kalau kita itu memang betul-betul ya, umpama untuk kegiatan COVID kemarin kita juga melakukan penyemprotan hampir di semua wilayah. Oh, jadi terjadwal. Jadi gitu. terjadwal dan tergantung istilahnya permintaan lah istilahnya permintaan dari mana wilayah itu. Ya. Kita tidak pernah membedakan wilayah kota, wilayah Kutoarjo, wilayah Loano, itu tidak. Hanya mungkin banyak korwil-korwil yang lebih aktif. Oke. Misal untuk saat ini korwil kota, korwil 01, karena memang di pusat kota, otomatis lebih banyak kegiatannya. Korwil Loano, korwil Bruno, itu mungkin yang lebih aktif karena memang daerahnya juga lebih memerlukan perhatian. Oke. Jadi memang yang membutuhkan banyak perhatian juga akan diberikan perhatian lebih gitu ya oleh RJP. Nah, relawan Jalan Purworejo ini kan berarti berhubungan dengan jalan-jalan di Kabupaten Purworejo ya. Nah, menurut RJP sendiri jalan-jalan di Kutoarjo, di Purworejo, di kecamatan-kecamatan apakah sudah memenuhi syarat gitu? Jujur kalau kami mengatakan belum safety, Mbak. Terutama jalan yang masuknya kelas kabupaten. Itu sangat perlu perhatian dari dinas terkait atau pemerintah. Hanya sekarang saja syukur ya,
dari kenaikan jalan, misal dari Kutoarjo ke Tawang yang dulu adalah jalan kabupaten sekarang naik menjadi tingkatnya jalan provinsi, itu sudah lebih baik. Namun untuk tingkat jalan kabupaten, kelasnya jalan milik kabupaten, memang masih sangat dan perlu untuk diperhatikan oleh dinas. Oke. Dan apa nih yang dilakukan RJP kepada dinas? Sudahkah memberikan usulan kepada dinas pasti? Pasti, kalau kita memberikan usulan dan kita hanya mengadakan sinergi dengan PU atau Bina Marga, yaitu misal sudah terjadi banyak lubang di jalan, Mbak. Kita dari RJP biasanya hanya membantu untuk menandai dulu. Nah, setelah kita tandai baru besoknya pasti baru dikerjakan oleh pihak PU. Jadi RJP ini memberikan tanda supaya diberi perhatian khusus oleh pemerintah gitu ya. Dan juga RJP ini mungkin adalah salah satu fasilitator gitu ya dari masyarakat menyampaikan kepada dinas terkait. Iya, Mbak. Terima kasih banyak RJP ini memberikan suara rakyat kepada pemerintah ya. Nah, ini mungkin sudah hampir 30 menit yang tak terasa. Apa sih pesan mungkin closing statement dari Pak Keli, dari Pak Rinto untuk masyarakat Kabupaten Purworejo? Selamat sore untuk masyarakat Kabupaten Purworejo. Kami dari RJP betul-betul mengharapkan kita semua dalam kegiatan berlalu lintas, dalam kegiatan di jalan, utamakan selamat. Dalam hal ini, mari kita patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, aturan-aturan lalu lintas, untuk safety diri kita sendiri, aman bagi diri kita, aman bagi orang lain, aman bagi Purworejo kita. Terima kasih. Oke, dari Pak Rinto sendiri mungkin ada yang bisa ditambahkan. Iya, Mbak, untuk saya sendiri dan juga mewakili seluruh rekan-rekan anggota tanpa terkecuali yang berada di 16 korwil wilayah Purworejo, dan pesan kami untuk masyarakat Purworejo, dukung kami dalam artian di setiap kegiatan kami selalu menggunakan atribut seragam ataupun PDL yang sudah jelas-jelas tertanda. Itu dalam arti kita memang sedang mengadakan kegiatan yang entah itu dari program pemerintah atau dari secara program pribadi masyarakat. Nah, itu cara mendukungnya saling menghormati. Dalam arti seperti itu. Dan pesan secara totalitas untuk masyarakat Purworejo, jika ingin menggunakan atau secara kebetulan membutuhkan bantuan dari kami rekan-rekan semuanya di wilayah Purworejo, sangat gampang. Silahkan ikuti Facebooknya. Jika ada sesuatu hal terjadi, silahkan posting saja dengan keterangan atau foto di Facebook. Insya Allah nanti dalam waktu singkat 5-10 menit, jika itu di wilayah Purworejo, insya Allah akan ada rekan yang mendatangi ke tempat di mana seluruh masyarakat yang memposting sedang mengalami kendala atau membutuhkan bantuan dari kami. Begitu, Mbak, pesan dari kami. Jadi siapapun masyarakat Purworejo ya, di Kabupaten Purworejo yang memang di jalan mungkin ada kendala motor atau biasanya mungkin kehabisan bensin di mana jauh sangat tidak ada pom atau bahkan penjual bensin, bisa langsung diposting kemudian diberikan keterangannya ada di mana gitu ya. Satu lagi, Mbak, satu pesan dari kami. Silahkan, boleh sekali Pak Keli. RJP bukan satu kegiatan politik. RJP tidak memandang suku, ras, dan agama. Kita ada untuk sesama, kita berbagi untuk sesama. Itu, Mbak. Ini mungkin bisa terakhir juga. Tadi sudah closing statement, tapi ini ada pertanyaan lagi kebetulan. Beliau menyampaikan salut buat teman-teman RJP. Mau nanya nih, kalau misal ban motor gembes padahal jauh dari keramaian dan malam hari, misal di Bruno ya, yang memang kita tahu kondisi wilayahnya, apakah RJP bisa membantu gitu? Siap. Dalam hal kami di setiap kecamatan kita sudah ada. Kalau sekedar bocor pun kita siap untuk tempel di tempat. Kita juga sudah mempunyai peralatan yang semuanya dulu adalah dibantu oleh Pemda Kabupaten Purworejo, sudah membantu kami peralatan perbengkelannya, Mbak. Jadi bisa ya jawabannya, bisa langsung apapun kendalanya di jalan bisa langsung diinfokan. Boleh diinfokan kembali nomornya mungkin di WhatsApp?
0823 3387 9734. Itu nomor saya pribadi, dan Mas Rinto nomornya aku. Untuk nomor saya sendiri bisa via SMS, telepon ataupun WA. Oke. Hanya satu nomor Mbak buat saya, di 085 290 997 663. Dan Facebook saya Rito Singgih. Rito Singgih. Bisa diposting di Facebook atau kontak ke WA atau kontak ke Facebook RJP. Kami semuanya insya Allah melayani. Siap, terima kasih banyak. RJP telah banyak membantu masyarakat Kabupaten Purworejo. Sama-sama. Ini sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang masih sustain, masih berdiri, dan masih terus konsisten membantu masyarakat. Semoga informasi yang diberikan oleh Pak Rinto, Pak Keli, semuanya bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin. Dan ingat, untuk siapapun yang membutuhkan bantuan bisa langsung dicek kegiatan apa aja, Facebooknya, Instagramnya di Relawan Jalan Purworejo. Terima kasih banyak, semoga menginspirasi. Sampai berjumpa lagi, dan selamat bertugas lagi Pak Rinto, Pak Keli. Semoga aktivitas selanjutnya bisa berjalan lebih lancar dan banyak lagi yang bisa membantu orang lain seperti itu. Amin. Pendengar setia Irama FM, terima kasih banyak telah bergabung bersama dengan saya, dan pastinya tetap menyatu di sini di 88,5 MHz Irama FM. Semoga apa yang tadi disampaikan Pak Keli, Pak Rinto bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Saya Rizky Amelia, pamit undur diri. Pastikan tetap menyatu di sini karena